Shalom Dewasa Muda CK7. Saya percaya saudara semua dimanapun kau berada hari ini kita siap sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa yang besar di balik pujian penyembahan kita. Amin saudara. Sebelum kita memulai ibadah sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami ucap syukur untuk hari yang kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya di rumah kami masing-masing kami bisa merasakan kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Di setiap kami siap memulai ibadah kami biar kau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey! Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Kami sungguh mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sama-sama, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Lord, amin. Ini segenap iman kami Tuhan. Kami tidak akan berhenti memuji-Mu Tuhan. Sebab itu kami katakan pada Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, come on. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kamu katakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey!
Sorak-sorai bagi Sang Raja. Sebab hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin berserah Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus. Yes Lord. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup, kami mau akui kuasa-Mu Tuhan Yesus. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan dengan setat hatimu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan. Serukan kebesaran. Kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terjaga di tangan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami mau akui kuasa-Mu dalam hidup kami Yesus. Kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Hidup kami ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. In
Ini kepercayaan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiralaba isyaralaba. Biar Engkau yang bertata dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup setiap kami. Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ini kepercayaan kami Tuhan. Ini iman setiap kami. Yes Lord. Yes Jesus. Come on, come on. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja. Mari dengan imanmu katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musim dalam hidup kami Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku. Yes Lord, come on church. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, yang berdaulat atas hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Isyaralaba, isyaralaba, takaralaba, ralaba. Come on, come on. Kami mau serukan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Isyaralaba, isyaralaba, ralaba, ralaba. Yes Lord, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Come on. Isyaralaba, takaralaba. Biar segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Kau pusat penyembahan setiap kami Tuhan Yesus. Syaralabaralabaralaba, takaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Yes Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Engkau pusat penyembahan kami. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, mari dengan imanmu. Nothing else is Jesus. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, the center, and everything revolves around you. 'Cause nothing else matters, nothing else. Come on, nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart
Tuhan Yesus. Yes Lord, come on. From my heart to the heaven, it's all about you, Jesus. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Come on, say, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Sekali lagi nyatakan, say, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, it's all about you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. You deserve our praise, Lord. Engkau yang layak terima pujian dari kami, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita bersyukur di hari Minggu ini kita masih bisa beribadah. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau kami masih bisa menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan. Tuhan terus ingatkan kami, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Boleh kami dikuatkan, kami disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh sukacita. Kami sambut Roh Kudus biar Tuhan terus beracara sepanjang ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentunya saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya percaya semua yang lakukan, semua yang Tuhan kerjakan baik adanya. Cuman kadang-kala kita tidak dapat mengerti apa maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat para pemimpin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Eradi dan keluarga besar, juga buat Ko Randy, Ko Aksa dan seluruh tim pengembalaan dari 2PM. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan dapat menjangkau generasi milenial, yang adult, boleh semua sama-sama kita bergerak maju menuntaskan amanat agung. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya terus berdoa kita semua dalam perlindungan Allah. Tetap mengikuti protokol kesehatan dan sepertinya kita sudah mulai melihat ada titik cerah ya, kita sudah mulai melihat ada sedikit light at the end of the tunnel ya, tapi terus saya ingatkan kita semua terus menjaga mengikuti prokes dan kita percaya tepat pada waktunya ketika Tuhan nyatakan ini semua selesai kita semua dapat kembali berkumpul beribadah. Tapi saya yakin percaya dengan metode apapun, dengan cara apapun kita beribadah, hadirat Tuhan sama, Roh Kudus sama, kebenaran firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tetap sama dan kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan. Beberapa hari atau beberapa pekan sebelumnya, Pastor Eradi ada WhatsApp saya, bisa nggak membantu melayani dan segala macam. Dan saya selalu senang sekali ya, setiap kali melayani Tuhan, saya juga terus menjaga hubungan baik dengan Pastor Eradi. Lalu saya tanya topiknya apa, lalu Pastor Eradi bilang free topic. Terus saya bilang saya agak bingung juga, free topic maksudnya ini bebas atau apa? Karena kan sepanjang saya juga mengikuti ibadah yang adult atau ibadah 2PM, saya lihat kan biasa tiap bulannya ada series ya. Yang kemarin ada menjadi pengelola yang baik, ada beberapa series pengajaran. Lalu saya diberi free topic. Lalu saya tanya, ini free topicnya ada khusus nggak nih atau benar-benar bebas atau gimana? Lalu dia bilang bebas. Wah ya, terus saya berdoa, saya pikir apa yang mau disampaikan hingga akhirnya inilah yang mau saya sampaikan dalam kurun waktu mungkin 20-30 menit ke depan. Dan saya beri judul tema masih sedikit beririsan dengan free topic atau dengan free. Saya ambil kata free sebagai topik utama dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Gimana free kita tahu artinya kebebasan. Dan hari ini Tuhan tuntun atau sama-sama kita belajar. Saya berikan topiknya adalah freedom.
kebebasan ya. Dengan subtema yang saya mau bahas hari ini adalah The Right Rules Can Set You Free. Freedom, kebebasan, the right rules can set you free. Bahwa peraturan yang benar justru bisa membebaskan kita. Sebagai generasi milenial, kita semua mau kebebasan. Apalagi yang lagi dalam beberapa periode terakhir ini mengenai financial freedom. Ya, kita semua generasi muda, generasi milenial, anak-anak muda pengen semuanya financial freedom. Kebebasan secara keuangan. Semuanya pengen pensiun muda, semuanya pengen cuan, semuanya pengen kebebasan. Tapi seringkali kita pikir namanya kebebasan, akhirnya kita interpretasi artinya kalau bebas itu sebebasnya seenak kita. Kalau kebebasan ini artinya kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau. Kita lupa ada peraturan. Seringkali kita pikir kalau kita mau bebas artinya nggak ada peraturan, seenaknya kita. Ya, tapi sesungguhnya yang Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya dalam kebebasan itu pasti ada yang namanya peraturan. Justru dalam peraturan ada kebebasan yang sejati. Tapi nyatanya kita semua gak suka peraturan. Kita hanya pingin yang namanya bebas, bebas, dan bebas. Kita gak suka dengar yang namanya ada aturan. Tapi hari ini mari kita sama-sama disegarkan. Yang Tuhan Yesus mau ajarkan atau ingatkan kita semua. Justru di dalam keteraturan ada kebebasan. Bukan namanya bebas artinya gak ada keteraturan. Justru dalam keteraturan ada yang namanya kebebasan. Dan hari ini ada 3 prinsip sederhana mengenai peraturan yang membuka paradigma kita mengenai kebebasan. Kebebasan bukan lagi berlakunya seenak kita, tapi justru dalam kebebasan yang sejati ada peraturan yang sama-sama akan kita pelajari. Kalau kita sungguh mengerti ini, kalau kita sungguh mengikuti peraturan yang benar, ingat, the right rules can set you free. Kalau kita ikuti peraturan yang benar, saya yakin percaya kebebasan dapat kita raih. Apapun kebebasan yang kita mau. Secara keuangan, secara apapun itu, kalau kita ikuti peraturan, kita setia, kita taat, pasti kita semua dapat mengalami kebebasan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 prinsip peraturan yang mau sama-sama kita mengerti, kita pelajari pada ibadah pagi, siang, sore hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan adalah rule helps to prepare and divine us. Bahwa sesungguhnya peraturan itu membantu untuk mempersiapkan dan membentuk kita. Pasti bingung ya, seringkali kita pikir justru peraturan itu membatasi kita. Kita seringkali pikir kalau kita banyak peraturan itu kita merasa dibatasi. Kita tidak bisa berkarya. Tapi justru hari ini Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara. Justru sesungguhnya peraturan itu membantu menyiapkan dan membentuk kita. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara buka dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Diambil dalam Ester pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya bacakan, Alkitab berkata demikian ayat ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Saya stop Bapak Ibu Saudara. Peraturannya jelas. Sebelum menghadap raja, nunggu ngantri 12 bulan. Kita pikir, kok rasanya gak masuk akal ya? Kok peraturannya ribet banget? 12 bulan harus menghadap raja dengan begitu banyak peraturan. Ada wangi-wangian minyak, persiapan begitu banyak. Peraturannya seperti kayaknya jauh melampaui logika pikiran kita. Coba kita cermati. Dalam hidup ini kita terlalu berpikir bahwa kok rasanya peraturannya terlalu banyak. Rasanya saya dibesarkan, saya dididik itu dengan peraturan yang kayaknya justru tidak memberi kebebasan. Justru menghambat kebebasan. Tapi coba Bapak Ibu Saudara catat baik. Kita tahu ceritanya. Di akhir ceritanya, mendekati akhir cerita kitab Ester, justru Ester yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Lalu saya pikir, Ester harus lalui 12 bulan peraturan yang begitu panjang. Karena sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan Ester. Nanti waktunya ketika Ester jadi penyelamat bangsa. Ester ditemukan Tuhan siap. 12 bulan bukan waktu yang mudah, saya yakin percaya. Menunggu, menanti tanpa kejelasan. Tapi justru dalam periode itu saya yakin percaya Ester disiapkan. Karena kita tahu Ester yang dipakai dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ester 4 ayat yang ke-13 ke-14.
Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat ke-14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. Alkitab bilang apa? Justru siapa tahu Ester saat ini jadi ratu karena dipilih Tuhan untuk menyelamatkan generasinya. Satu bangsa keturunan Yahudi diselamatkan oleh karena Ester. Kenapa? Karena Ester disiapkan oleh peraturan yang mungkin menurut kita, menurut Ester pada saat itu nggak masuk akal. Mungkin kita pikir peraturannya terlalu banyak. Kita merasa hidup ini dibatasi. Kita merasa frustasi dengan begitu banyak peraturan, begitu banyak kita pikir nggak bisa seperti itu, saya mau bebas, saya nggak mau ada aturan. Tapi pernah nggak kita sadar, justru ternyata peraturan yang begitu banyak, justru mempersiapkan dan membentuk kita. Sama seperti Ester. Alkitab dengan jelas berkata, justru bukan saat seperti ini kenapa engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan ketika Ester menjadi ratu, diawali karena ada peraturan yang mungkin menurut Ester tidak masuk akal. Hari ini saya tidak bilang artinya peraturannya harus sedikit banyak, bukan itu poinnya. Tapi yang mau sama-sama kita belajar adalah Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita bicara kebebasan tanpa ada peraturan. Karena justru lewat peraturan yang akan mempersiapkan kita. Justru lewat peraturan akan membentuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini, amin. Yang pertama bahwa peraturan justru membantu untuk mempersiapkan dan membentuk kita. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan saya suka sekali ini. Bahwa sesungguhnya rule gives us true freedom. Bahwa justru peraturanlah yang memberikan kita kebebasan yang sejati. Bukan hanya karena peraturan yang mempersiapkan dan membentuk kita. Iya, karena lewat peraturan, lewat proses Tuhan membentuk, mempersiapkan kita. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, bahwa peraturan justru memberikan kita kebebasan yang sejati. Peraturan dan batasan memberikan kebebasan yang sejati. Mungkin sekarang kita tanya, bagaimana bisa sih peraturan memberikan kebebasan yang sejati? Gimana sih? Lalu saya coba beri ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang hobi berolahraga atau mungkin ada yang gemar nonton olahraga. Saya ambil contoh yang baru-baru ini sepak bola, Liga Champion. Ya, kita tahu Chelsea baru saja jadi juara mengalahkan Manchester City. Lalu buat yang suka basket, kita tahu NBA playoff sedang berjalan dan beberapa olahraga sedang berjalan. Setiap olahraga itu punya peraturannya masing-masing. Saya ambil contoh sepak bola dan basket. Sepak bola jelas peraturannya. Yang main 11 orang. Mainnya 2 kali 45 menit. Semuanya pakai kaki kecuali penjaga gawang. Justru karena peraturan itu buat kita enak nonton bola. Ada oper sana, oper sini, cetak bolanya pakai kaki. Justru lewat peraturan itu buat permainan sepak bola itu enak ditonton. Coba kalau main sepak bola nggak ada aturan. Gebuk-gebukan di lapangan, bolanya gue lempar pakai tangan. Enak nggak kita nonton sepak bola? Justru karena ada peraturan, kalau cetak gol pakai kaki, membedakan dia dengan olahraga basket. Kalau basket masukin cetak gol, cetak skor pakai tangan bukan pakai kaki. Justru karena ada peraturan itulah sepak bola dibatasi hanya kaki membuat sepak bola indah, nikmat kita nonton. Tapi basket karena dijaga dibatasi cetak skor harus pakai tangan bukan kaki buat kita enak nonton basket. Coba kalau dicampur out-outan gak ada teratur. Gak ada kebebasan rasanya. Main bola bebas gak? Bebas, tapi dengan peraturan. Karena pemain bola ikuti peraturan, ada kebebasan dia bermain dalam koridor peraturan. Membuat itu enak, layak untuk dinikmati. Nggak heran Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang saat ini join ibadah pun juga mungkin kemarin bela-belain subuh-subuh bangun nonton. Karena kan pertandingan itu biasa di zona Eropa itu jam waktunya beda dengan yang di Indonesia. Jadi mungkin di sana mainnya sore malam hari, di sini mungkin jadinya subuh. Kenapa mau bela-belain? Karena enak. Kayaknya lihat pemain bebas, gocek kanan, gocek kiri. Tapi ada peraturannya. Kebebasan ada dalam sebuah koridor keteraturan. Itulah indahnya kebebasan dalam Tuhan.
Ketika Tuhan rancang kebebasan ini bukan artinya nggak ada peraturan. Ada perbedaan yang besar antara chaos dan freedom. Ada perbedaan yang besar antara kekacauan dengan kebebasan. Ketika kita angkat semua peraturan perintah Tuhan, kita punyanya kekacauan bukan kebebasan. Tanpa kita sadari kalau kita pengen ambil semua peraturan, sebetulnya kita tidak dalam kebebasan. Tapi kita sedang dalam kehancuran atau kekacauan total. Amin Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat ke-16 sampai 17. Ini cerita bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dari awal konsepnya Tuhan jelas, blueprintnya Tuhan jelas. Saya bacakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-16 sampai ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jelas Tuhan berikan perintah, ada peraturan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari awal udah jelas. Tuhan ciptakan seluruh dunia alam semesta ini untuk kebebasan. Tapi, Alkitab 17 diawali, tetapi bebas kau makan bebas. Tetapi ada batasannya. Tuhan ciptakan semuanya ya untuk semua kebebasan kita. Tetapi ada batasannya. Dan itulah indahnya kebebasan dalam Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau ya, itu di Taman Eden, saya bayang mungkin taman besar, mungkin kayak Kebun Raya Bogor, ilustrasi mungkin di tengahnya ada pohon yang Tuhan larang. Tuhan bisa ditembokin aja, kasih bata, kasih tembok besar, tangan manusia gak bisa jamah. Tuhan bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan ciptakan kita bukan seperti itu. Ingat, Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bukan ciptakan robot. Tuhan ciptakan kita supaya kita berhak ada kebebasan dalam hidup ini. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, kebebasan itu memang ada. Tapi ada batasannya, ada keteraturannya. Ingat ya, kalau nggak ada peraturan, namanya chaos, kekacauan, bukan freedom, kebebasan. Ketika ada kontrol yang berlebihan, where there is extreme control and abuse, nggak ada kasih sebetulnya. Kalau Tuhan coba kontrol kita, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua dipagar, dibatasi. Bukan seperti itu yang Tuhan mau ciptakan Bapak Ibu dan Saudara. Kita terlalu fokus set peraturan ini, nggak boleh ini. Tapi justru yang Tuhan mau kita set boundaries bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Itulah disebut namanya pengendalian diri. Biar kita yang kendalikan diri kita. Kita tahu kebebasan mana, batasannya apa, kita fokus buat kita. Tapi kita fokus larang orang ini, itu. Itu bukan kebebasan yang Tuhan mau. Kebebasan yang Tuhan mau adalah kita bebas ya. Memang ada peraturannya, tapi kita juga mengendalikan diri. Bukan kita mengendalikan orang lain. You can't take away rules from freedom. Kalau engkau mau dapat kebebasan yang sejati, engkau tidak bisa menghilangkan atau mengesampingkan rules atau peraturan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi peraturan mempersiapkan kita dan membentuk kita. Dan dalam kebebasan yang sejati itu justru ada peraturan. Karena peraturan gives us true freedom. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa peraturan begitu penting? Rules gives you security. Justru lewat peraturan memberikan kita keamanan, kenyamanan, ketenangan. Karena ada aturan demi aturan membuat kita nyaman, tenang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Saya ambil, atau sama-sama kita baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sampai ke-27. Alkitab berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lihat ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, kalau engkau mau rumah lu kuat, dihantam badai, diterjang badai, angin,
bangun rumahmu di atas batu. Engkau mau nyaman bangun bahtera kehidupan, bangunnya di atas batu. Tuhan udah jelas kasih peraturannya. Bangun di atas batu, maka nyaman hidup ini. Artinya apa Bapak Saudara? Kalau kita dengar perintah Tuhan, kita ikuti perintah Tuhan, justru ada kenyamanan, ketenangan dalam hidup ini. Tapi banyak di antara kita Bapak Saudara, kita bilang tetapi banyak orang gak mau dengar, gak mau ikut perintahnya. Dia coba-coba sendiri, diilustrasikan atau dalam perumpamaan seperti bangun rumahnya di atas pasir. Sehingga kalau ada hujan, banjir, angin, rubuh. Gak sustain hidup kita. Karena apa? Karena kita gak mau dengar peraturan. Karena kita gak mau ikut peraturannya. Padahal kitab udah jelas. Kalau bangun rumah kita di atas fondasi yang benar, batu berbicara fondasi yang benar, dasarnya, fondasinya benar, kokoh, kuat, aman, tenang. Mau ada angin, mau ada hujan, mau ada badai. Kau mau hidupmu bebas, ikuti aturannya. Karena justru dalam peraturan memberikan ketenangan. You are successful not because of you get away from the rules, but because you work on that. Engkau sukses dalam kehidupan ini bukan karena engkau lari atau engkau cabut peraturan itu, tapi karena engkau bekerja di atas peraturan itu. Sama seperti bangun rumah. Engkau sukses, rumahmu kuat, hidupmu kuat, kokoh, mau ada angin, badai, banjir. Karena engkau bangun, engkau kerjakan rumahmu itu di atas batu. Engkau kerjakan di atas peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau engkau lakukan itu, percayalah. Hidupmu kuat, kokoh. Kebebasan pasti engkau dapatkan. Apapun itu yang kita ingini. Selama kita dengar firman Tuhan, kita mengerjakannya. Bukan kita justru gak mau dengar perintah Tuhan, kita kabur, kita lari, kita coba dengan cara kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara. Peraturan. Kalau kita sungguh dengar, seperti kita bangun rumah di atas batu. Kalau kita ikuti peraturan Tuhan, pasti ada rasa nyaman, aman, tenang. Alkitab gak bilang gini loh, ketika engkau bangun rumahmu di atas batu, gak ada badai, gak ada angin, gak ada topan, gak ada banjir, enggak. Alkitab bilang, engkau bangun rumahmu di atas batu, di atas fondasi yang benar pun, pasti ada angin, pasti ada badai, pasti ada banjir. Cuman yang membedakan adalah angin, banjir, badai, topan boleh ada. Tapi rumah, bahtera kehidupan kita berdiri teguh karena dibangun di atas fondasi yang benar. Jadi bukan artinya kalau biar kita ikut Tuhan artinya gak ada angin, gak ada topan. Nah, itu semua ada. Cuman yang menjadi pembeda adalah semua boleh terjadi. Tapi kita terus berdiri teguh di atas kebenaran fondasi firman Tuhan yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup masuk dalam periode terakhir atau closing dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sudah belajar, kita sudah mengerti bahwa peraturan dan kebebasan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus rubah paradigma kita. Kita seringkali pengen kebebasan yang gak ada peraturan seenaknya kita. Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah kekacauan, bukan kebebasan. Justru kebebasan itu beriringan dengan peraturan. Kenapa peraturan begitu penting? Karena justru lewat begitu peraturan proses itu yang membentuk dan mempersiapkan kita. Karena justru sesungguhnya dalam peraturan itu ada kebebasan yang sejati. Dan justru lewat kalau kita taat dengar, ikuti peraturannya, justru ada security, ada nyaman, ada tenang, ada aman, ada tentram. Ya. Dan saya tutup dengan dua hal. Kita sudah belajar bicara kebebasan, bicara peraturan, dan saya bisa belajar sebetulnya kebebasan apa sih yang Tuhan izinkan kita lakukan. Dan saya coba sama-sama tutup dengan dua kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Ingat ya, ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, Tuhan gak ciptakan robot. Tapi Tuhan berikan kita kebebasan, true freedom. Tentunya dengan batasan koridor yang Tuhan sudah siapkan. Dalam hidup ini, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi. Musim kehidupan selalu berganti. Ibarat musim kehidupan kadangkala Tuhan bawa kita dalam musim di atas, tapi tidak banyak atau tidak kurang juga Tuhan kadangkala izinkan kita lewati lembah dalam hidup ini. Kita naik turun dalam hidup ini.
Dan hari ini saya mau ingatkan, ketika kita sedang mengarungi kehidupan ini, ada 2 kebebasan yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Kebebasan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, dan saya yakin kebebasan ini Tuhan tidak bisa intervensi, itu kebebasan mutlak ada di tangan kita, tapi Tuhan sudah siapkan tuntunannya, panutannya dalam kebenaran. Makanya saya juga baru ngerti, kenapa kita berkata bahwa the truth will set you free. Justru kebenaran yang akan membebaskan kita. Dan kebenaran saya yakin hanya ada dalam Alkitab. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bicara kebenaran itu memang mutlak keputusan di tangan kita. Tapi Tuhan sudah berikan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita bisa dalam kebebasan yang ada, bisa dalam mengambil keputusan yang benar. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini adalah Tuhan berikan setiap kita kebebasan untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, setiap keputusan yang kita ambil itu ada di tangan kita. Tuhan sudah bekali kita, ada Roh Kudus, ada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita intim, kita dekat, Tuhan bahkan bisa menunjukkan jalan yang apa yang kita bisa ambil. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kebebasan itu di tangan kita untuk mengambil keputusan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita dalam periode musim kehidupan yang berbeda. Tapi Tuhan ingatkan, engkau mau bebas, hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara dalam sebuah kisah 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-3 sampai ke-6. Alkitab berkata demikian, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saat itu Daud beserta pasukannya balik ke kota Ziklag. Begitu dia masuk, kota itu udah ditawan semuanya. Daud juga kehilangan istrinya, ditawan semua keluarganya, orang semua kembali itu ditawan. Setiap orang udah mulai pedih hati. Alkitab jelas berkata, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Tapi Daud, Tuhan berikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Daud bisa ikut-ikutan pedih hati seperti banyak orang. Tapi Alkitab dengan jelas berkata Daud ambil keputusan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Justru di saat-saat Daud putus harapan, orang-orang Alkitab bercerita, orang-orang udah gak lagi percaya sama Daud. Udah mulai ragu, semuanya pedih, pahit, gak ada lagi pengharapan. Tapi Daud dalam kebebasannya, Daud belajar untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daud putuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berada dalam fase musim kehidupan berbeda. Tapi kebebasan yang bisa kita lakukan, kita bisa bebas untuk mengambil keputusan dan kita berhati-hati. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau nanti Bapak Ibu baca lanjutan dalam 1 Samuel itu cerita pertempuran di kota Ziklag, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan bukakan langkah, step yang Daud harus lakukan dan kita tahu di ujungnya. Daud merebut kembali kota Ziklag. Semua yang diambil dikembalikan, tidak ada yang kekurangan. Semua yang ditawan, semua yang diambil dikembalikan. Kuncinya apa? Karena Daud mengambil keputusan dengan benar. Hari ini memang Tuhan memang berikan kita kebebasan untuk mengambil keputusan. Tapi Tuhan ingatkan, hati-hati dengan keputusan yang kita ambil. Amin. Dan kebebasan apa yang Tuhan berikan kita yang kedua? Di setiap fase musim kehidupan, Tuhan beri kita kebebasan untuk menyembah Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu Saudara terakhir. Ada seorang tokoh di Alkitab. Di dalam penjara, diikat, dipasung, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Orang ini diputuskan untuk menyembah Tuhan. Ada segerombolan orang dalam pertempuran. Di tengah pertempuran. Di hari yang ke-7 dalam masa pertempuran. Dia putuskan bertempur sambil memuji, menyorak, memuliakan nama Tuhan. Seorang tokoh bernama Daniel. Di tengah persimpangan saat dia mulai mau give up dia punya faith kepada Tuhan. Apa yang dia putuskan? Dia naik ke ruangan dia tempat biasa berdoa, dia menghadap cari wajah Tuhan. Orang kusta
setelah mendapat mujizat kesembuhan, apa yang dia lakukan? Orang ini memutuskan kembali sujud tersungkur menyembah Tuhan. Daud setelah jatuh dalam dosa perzinahan, kita tahu ceritanya. Daud ditegur oleh Nabi Tuhan, apa yang Daud lakukan? Daud tersungkur bangun mesbah sembah Tuhan. Hari ini di mana posisi Bapak Ibu Saudara? Engkau dalam penjara nggak tahu apa yang mau dilakukan seperti Paulus pada saat itu. Apa yang Paulus lakukan? Sembah Tuhan. Dan kita tahu semua penjara pintu dibukakan oleh Tuhan. Atau mungkin kau dalam tengah-tengah pertempuran sama seperti bangsa Israel ketika ingin merubuhkan tembok Yeriko, apa yang mereka lakukan? Sembah Tuhan. Daniel di tengah persimpangan gak tahu apa mau dilakukan, apa yang Daniel lakukan? Daniel sembah Tuhan. Orang kusta yang udah mendapatkan mujizat, harusnya dia happy, dia sukacita, dia sembuh, Tuhan sembuhkan. Apa yang orang ini lakukan? Dia balik kepada Tuhan, dia sembah Tuhan. Daud setelah jatuh dalam dosa, apa yang Daud lakukan? Sembah Tuhan. Hari ini di mana Bapak Ibu Saudara? Mungkin kau dalam tengah-tengah pertempuran, engkau terpenjara, nggak ada jalan keluar, engkau nggak tahu. Atau mungkin kau baru saja menikmati berkat Tuhan. Atau mungkin kita baru saja jatuh dalam dosa. Tuhan berikan kebebasan di setiap fase musim kehidupan ini. Untuk sembah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Itulah kebebasan yang sejati. Tuhan berikan kepada setiap kita dalam setiap musim fase kehidupan ini. Kebebasan untuk mengambil keputusan, berhati-hati untuk setiap keputusan yang diambil. Dan yang kedua, di setiap fase musim hidup ini Tuhan berikan kepada kita kebebasan untuk menyembah Dia. Semua tokoh yang saya sampaikan, ketika mereka putuskan untuk sembah Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kerjakan. Orang Paulus di penjara Tuhan bukakan. Tembok Yeriko runtuh karena ada penyembahan. Orang kusta dapat kesembuhan, balik dia sujud, sungkur sembah Tuhan. Tuhan puji iman itu. Daniel pertahankan imannya. Daniel jadi salah satu tokoh yang paling sukses dalam perjanjian lama. Apa yang kita lakukan dalam musim masa kehidupan ini? Tuhan berikan kita kebebasan untuk menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan peraturan, dengan batasan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan pengen kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan Tuhan juga pengen di setiap musim fase kehidupan. Belajarlah untuk terus menyembah. Dan pertahankan iman kita kepada Tuhan. Saya tahu dalam fase ini mungkin bukan periode yang mudah bagi kita semua. Bahkan Tuhan juga izinkan saya dan keluarga harus mengikuti banyak proses. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi justru dalam lewat peraturan, lewat ketetapan yang Tuhan ingatkan. Disitulah letak kebebasan. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan ya. Dan saya hanya berdoa dan saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita jadi pribadi yang bebas. Bukan artinya kita nggak mau ada peraturan tapi kita ikuti ketetapan. Sehingga kita bisa bebas untuk mengambil keputusan. Dan bebas untuk menyembah Tuhan dalam tatanan koridor yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan, karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita akhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh diberkati, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar lewat ibadah hari ini kami semua dikuatkan. Kami semua mendapat pengertian yang baru. Bagaimana Tuhan inginkan setiap kami menjadi pribadi yang bebas dengan peraturan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk setia mengikuti peraturan yang Tuhan sudah siapkan. Bukan lebih daripada itu Tuhan, ingatkan kami dalam kebebasan yang kami miliki agar kami terus hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan Tuhan ingatkan dalam setiap musim masa kehidupan ini kita terus datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan, keluarga besar, para pemimpin gereja GBPRJ. Tuhan yang terus berkati Tuhan, para pemimpin rohani kami. Tuhan terus berikan hikmat oleh semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami dapat menuntaskan amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami juga lepaskan berkat kepada para pemimpin negara kami. Terutama mereka yang sedang berjuang di garis depan untuk COVID. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kami semua dapat menikmati semua berkat pemeliharaan Tuhan dan kami nyatakan bahwa COVID tidak lagi berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga lepaskan berkat buat semua keluarga besar, usaha, pekerjaan, mata pencarian. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami menikmati yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.